Puluhan remaja diduga geng motor menyerang permukiman warga. Seorang mama, petugas kebersihan panik menyelamatkan diri saat mengetahui pelaku penyerangan menggunakan batu dan petasan. Warga yang geram dengan ulah remaja bermasalah ini langsung keluar rumah dengan membawa balok dan bambu mengejar terduga geng motor. Petugas kepolisian Polsek Bontoale menerima aduan langsung mendatangi lokasi kejadian. Tak hanya melempari rumah, pelaku juga merusak spanduk yang berada di jalan, bahkan mematikan trafo lampu jalan. Saya berapa sendiri yang saya menyapu, Pak. Tapi di sana itu dua orang motor. Naik motor Iya, kasih begini itu petasannya baru langsung ada lempari di sini. Saya menyapu. Oh, kita sedang menyapu, dilempari, Ki. Untuk mencegah aksi penyerangan geng motor di pemukiman warga, petugas kepolisian melakukan penjagaan di sekitar lokasi. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa melaporkan. Segera meluncur ke TKP. Siap. Pelaku pembunuhan seorang pria di tengah ladang tebu di Lumajang, Jawa Timur berhasil ditangkap. Pemicu pembunuhan lantaran pelaku dan korban sempat saling serempetan motor saat di jalan. Teka-teki penemuan mayat bersimbah darah di tengah ladang tebu di wilayah Desa Wates Kulon, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang akhirnya menemui titik terang. Mayat pria yang ditemukan dalam posisi terlentang dengan sejumlah luka di bagian tangan, lengan hingga bagian kepala ini merupakan korban pembunuhan. Tak butuh waktu lama untuk polisi mengungkap pelaku pembunuhan yang ternyata pria yang pernah berseteru dengan korban. Adalah Sahir, pria berusia 34 tahun yang diamankan tim Satreskrim Polres Lumajang di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat membunuh korban lantaran pernah terlibat serempetan motor. Cekcok ini ternyata berbuntut panjang. Pelaku dan korban yang kembali bertemu di jalan berujung pengejaran menggunakan senjata tajam. Korban yang lari ke tengah ladang tebu akhirnya diserang pelaku membabi buta hingga berujung tewas. Ya, secara pastikan tidak ada kaitan dengan politik, apalagi di pilkada yang di sini tidak ada. Sudah memang murni itu karena ada sesuatu yang membuat rasa tidak enak yang akhirnya terjadi dan akhirnya mengakibatkan meninggalnya seseorang. Terungkapnya identitas pelaku berikut motif penyerangan sekaligus membantah dugaan awal terkait penyerangan akibat konflik politik. Sahir, pelaku penyerangan yang mengakibatkan tewasnya Monario di kebun tebu, kini dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Sakit hati dituduh meracuni ratusan ekor ternak itik. Seorang pria di kota Sungai Penuh, Jambi, tega memukul kepala seorang penggembala itik hingga tewas. Jasad korban ditemukan tergeletak bersimbah darah di tengah sawah. Pelaku pembunuhan seorang pria penggembala itik di area persawahan desa Kotodumo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Jambi, Pahrazi, diringkus tim Macan Kincai Satreskrim Polres Kerinci bersama Polsek Sitinjau Laut. Korban bernama Zahrial, seorang petani usia 54 tahun dibunuh dengan cara dipukul menggunakan kayu letter T yang biasanya digunakan untuk merontokkan padi. Mayat korban ditemukan pada dini hari oleh warga sekitar dengan kondisi berlumuran darah pada bagian muka dan kepala. Dari tangan tersangka dan hasil temuan di lokasi kejadian, aparat kepolisian mengamankan satu buah kayu letter T dan pakaian korban. Hasil pemeriksaan, peristiwa terjadi karena tersangka sakit hati ditagih korban untuk mengganti rugi karena sebelumnya pelaku dituduh telah meracuni itik korban sebanyak 6 lusin atau 72 ekor. Tak terima dengan tuduhan tersebut, pelaku menghampiri korban yang sedang duduk sendirian dan memukul kepala korban hingga tewas. Terkait ganti rugi itiknya yang mati sebanyak 6 lusin tersebut. Jadi disitulah kemudian pada saat korban duduk, pelaku memukul korban dengan menggunakan alat pemukul padi.
atau untuk memisahkan jerami dengan biji padinya. Kini pelaku ditahan di Mapolres Kerinci dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ia terancam 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Ganti melaporkan. Polisi resmi melakukan penahanan terhadap Aibda R, pelaku penembakan terhadap G, siswa SMKN Semarang yang berujung tewas. Aibda R dinilai melakukan excessive action atau tindakan berlebihan. Aibda R, pelaku penembakan terhadap G, siswa SMKN Semarang menjalani proses penahanan selama 20 hari ke depan. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang ini akan menjalani sidang secara internal lantaran dinilai excessive action atau melakukan tindakan berlebihan. Proses penahanan atau upaya hukum ini diawasi internal Itwasum, Komnas HAM, Kompolnas, media, serta Bitpropam Polri. Seperti diketahui, penembakan terhadap G, siswa SMKN Semarang ini terjadi pada Minggu dini hari lalu. Menurut versi polisi yang beredar, tindakan penembakan terjadi saat Aibda R yang tengah melintas berniat membubarkan tawuran antara grup Seroja dan Tanggul Pojok di Jalan Candi Penataran. Total ada 3 anak yang mengalami luka tembak, yaitu G yang tewas setelah mengalami luka tembak di pinggang, kemudian A yang mengalami luka di dada, dan S yang terkena tembakan di tangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pesta minuman keras di kamar kos 9 remaja di Tuban, Jawa Timur digerebek warga. Informasi selengkapnya akan hadir, tetaplah di Gerebek.